Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sudut pandang ideologis Islam. Kita ketahui bahwasanya Islam bukanlah agama yang seragam dan karenanya tidak dapat diperlakukan sebagai fenomena tunggal atau kesatuan. Selain variasi budaya yang berasal dari konteks geografis tempat agama itu dipraktekkan dan pembagian utama antara Sunni dan Syiah dalam mazhab pemikirannya, variasi ideologis lainnya telah muncul dengan sendirinya dalam pemikiran Islam modern. Islam sebagai agama dan sistem sosiopolitik telah mengalami proses kebangkitan selama paruh kedua abad ke-20, yang dimana dalam proses kebangkitannya itu ada 4 orientasi ideologi utama yang dapat dibedakan dalam Islam. Yang pertama itu adalah tradisionalis, yang kedua adalah sekularisme, yang ketiga ada liberalisme, dan yang terakhir adalah fundamentalisme. Yang dari keempat-empatnya ini kita akan membahas mengenai sejarah, corak pemikiran, dan pendidikan dalam ideologi-ideologi tersebut. Oke, yang pertama adalah tradisionalis. Tradisionalisme sendiri bisa diartikan dengan tradisi, adat, kepercayaan, atau kebiasaan yang turun-temurun. Jadi, ideologi tradisionalisme ini adalah ideologi atau kepercayaan yang turun-temurun. Jadi suatu orang atau suatu lembaga atau suatu pemerintahan yang berideologikan tradisionalisme ini semua turun-temurun. Seperti contoh, kalau suatu negara berideologi tradisionalisme Islam, jadi Islam itu menjadi dari identitas suatu nasional. Yang kedua, untuk hal edukasi. Edukasi untuk tradisionalisme ini semua berasal dari Al-Quran, hadis, syariah, dan tata bahasa Arab. Dan untuk sphere of religionnya itu Islam dipandang sebagai jalan hidup, yang maka dari itu menjadi hal yang umum di masyarakat. Untuk hal hukum itu berasal dari Tuhan atau nilai-nilai syariah. Yang kedua yaitu sekularisme. Sekularisme ini merupakan ideologi yang berasal dari Barat, yang memiliki hubungan yang erat dengan sejarah Kristen di Barat. Jadi 250 tahun yang lalu di Barat itu semua hal diatur oleh agama Kristen. Jadi 250 tahun yang lalu itu negara barat masih menggunakan ideologi tradisionalisme atau semua pemerintahan masih diatur oleh agama. Jadi ada seorang filsuf yang bernama Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant ini berpendapat bahwasannya agama dan non-agama atau bidang sekuler itu tidak dapat berkaitan karena ketidaksesuaian antara penemuan sains dan ilmu pengetahuan dengan dogma Kristen. Sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum, ya artinya periode besar waktu atau spirit zaman, atau untuk gampangannya adalah kebebasan berpikir. Jadi ideologi sekularisme ini memisahkan antara urusan agama dan pemerintahan, yaitu kebebasan berpikir. Jadi untuk urusan pemerintahan, untuk urusan pendidikan, hukum sosial itu berdasarkan kebebasan berpikir atau berdasarkan pemikiran manusia, tidak lagi dalam syariat agama. Contoh di Turki pada tahun 1924 ketika Pangeran Ottoman digulingkan oleh Kemal Atatürk sehingga kekuasaan jatuh ke Kemal Atatürk. Pada saat pemerintahannya
Kemal Atatürk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dimana kebijakan itu mengganti aturan berbasis Islam ke Western. Yang kedua itu mengganti huruf Arab ke alfabet. Yang ketiga yaitu melarang berhijab di publik. Jadi dalam pemerintahannya Kemal Atatürk ini bersifat seperti ideologi sekularisme yang dimana memisahkan antara agama dan pemerintahan lagi. Jadi agama tidak berperan dalam hal pemerintahan, pendidikan atau hukum. Yang ketiga itu adalah modernis. Modernis adalah ideologi yang mengambil nilai-nilai barat tetapi dalam mengimplementasikannya masih berpedoman dengan nilai-nilai Islam. Jadi untuk hukum, untuk pemerintahan itu mengambil nilai-nilai barat tetapi masih mengimplementasikannya dengan berpedoman dengan nilai-nilai Islam. Kalau untuk gampangannya itu ya Indonesia merupakan negara yang liberal, masih mengambil nilai-nilai barat tapi masih berpedoman dengan nilai-nilai Islam. Jadi contoh parlemen atau MPR atau DPR itu kan merupakan jelmaan dari nilai-nilainya barat atau sekularisme tadi atau kebebasan berpikir. Namun dalam hal menentukan hukumnya itu masih sesuai dengan syariat Islam. Contoh dalam hal mungkin minuman keras. Minuman keras kalau dalam kan tidak diperbolehkan, dan untuk Islam pun tidak memperbolehkan, sehingga ada undang-undang tentang minuman keras. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.